Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata'in. Alhamdulillah, para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, baik itu nikmat dohir, nikmat lahir, nikmat yang tampak, ataupun nikmat batin, ya, nikmat keimanan, nikmat rasa aman, dan juga berbagai macam nikmat yang mana tidak akan bisa kita sebagai manusia untuk menghitung nikmat-nikmat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Sekiranya kalian mencoba menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya kalian tidak akan mampu. Kalian tidak akan bisa. Para pemirsa Al-Furqan TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita membahas tentang hadis-hadis, ya, tentang ramalan Rasulullah SAW yang akan terjadi nanti pada umatnya sepeninggal beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ini adalah bentuk kasih sayang beliau agar kita sebagai umat Islam senantiasa berpegang kepada ajaran beliau, agar tidak menjadi orang yang terombang-ambing, ya, kalau dalam hadis disebutkan menjadi ibarat buih di lautan, tidak punya pegangan. Karena apa? Karena memang jauh atau mungkin tidak pernah mendengar, mengkaji ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan mengkaji hadis-hadis Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama fenomena-fenomena yang terjadi di akhir zaman, maka harapan kami agar kita semuanya senantiasa berpegang teguh, senantiasa punya pegangan, tidak ikut arus, tidak ikut tren yang mana kadang tren tersebut menyalahi ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita dalam hidup, ya, harus punya pegangan, harus punya pondasi, punya prinsip, karena tidak semua yang dilakukan oleh banyak manusia itu benar. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kesempatan, dengan hidayah, sehingga kita bisa mengkaji hadis-hadis beliau, sabda-sabda beliau yang berkaitan dengan kondisi umat beliau nanti di akhir zaman, sehingga kita bisa menjadi golongan yang selamat, ya, sehingga menjadi golongan yang tidak ikut arus, tidak ikut orang-orang yang terpedaya oleh tipu daya setan. Dimana yang mana pada kesempatan kali ini, ya, ada hadis yang mana ini adalah tanda-tanda kiamat, kemudian tanda-tandanya adalah tanda-tanda yang negatif, ya, dimana tanda-tanda ini nanti bisa menyebabkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita pelajari bersama, kita dengarkan bersama, dan kita renungi,
kita amalkan sehingga kita menjadi orang yang selamat di tengah kondisi umat yang jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-39 ya. Walid Tirmidzi, diriwayatkan dari Imam Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fa'alat ummati 15 khoslah." Apabila umatku mengerjakan 15 sifat, halla bihal bala, maka Allah akan menghalalkan, sudah pantas Allah menurunkan al-bala, ujian. Ya, jadi ini hadis yang sangat mengerikan ya, karena seolah-olah kita menentang Allah, kita mengundang azab Allah apabila melakukan ya sifat-sifat ini. Ya, ada 15 sifat. Faqila wa mahunna ya Rasulullah. Ya, sahabat, karena mereka adalah orang yang takut, ya, sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka penasaran apa ini? Ya, apa saja perilaku yang bisa mendatangkan azab Allah. Yang pertama, idza kana al-maghnamu dualan. Apabila harta ghanimah, harta umat, ya, harta yang seharusnya menjadi perbendaharaan orang banyak, yang harusnya dibagikan orang banyak, yang menjadi ya dualan, ya, menjadi sengketa orang-orang pribadi, ya, diakuisisi, tidak disalurkan sebagaimana mestinya. Kemudian wal amanatu maghnaman, ya, kemudian amanah yang seharusnya dijaga, ya, seharusnya diberikan kepada yang berhak menerimanya, menjadi maghnaman, seolah-olah rampasan perang. Maksudnya apa? Diambil menjadi milik pribadi. Kemudian waz zakatu maghraman, ya, dan zakat menjadi pajak. Maksudnya orang mengeluarkan zakat yaitu tidak dengan sukarela, ya, karena timbul rasa pelit, kemudian kecintaan terhadap hartanya, sehingga mengeluarkan zakat itu terpaksa, seolah-olah dia diminta untuk membayar pajak yang mana tidak ada tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, nomor 4, wa ata'ar rajul zaujatahu, ya, seorang laki-laki lebih mentaati istrinya dan mendurhakai ibunya, ya, lebih mengutamakan istri daripada ibu, ya. Kemudian wabarra sadiqahu wa jafa abahu, ya, lebih mentaati, lebih baik terhadap teman-temannya, kawan-kawannya, akan tetapi durhaka terhadap bapaknya. Kemudian wartafa'atil aswatu fil masajid, ya, di masjid banyak suara-suara keras, ya, orang-orang meninggikan suara di masjid, ya, bukan untuk zikir kepada Allah, ya, juga bukan untuk dalam rangka ibadah. Selanjutnya, wa kana za'imul qaumi ardhaluhum, ya, orang yang nanti menjadi pemimpin atau yang menjadi penguasa itu ardhaluhum, orang yang paling rendah, paling hina, paling bobrok, ya, yang gak pantas jadi pemimpin, sedangkan orang-orang yang baik malah dijadikan pemimpin. Wa ukrimar rajul makhafata syarrihi, dan seseorang dimuliakan, ya, ditaati karena apa? Karena takut keburukannya. Jadi dia terancam, ya, daripada kena perbuatannya, imbas keburukan orang tadi, ya, dimuliakan, ya, bermuka dua, aslinya nggak suka tapi berpura-pura suka.
Kemudian wasyuribatil khumur. Nah ini yang menjadi tagline kita, yaitu maraknya minuman keras. Ya, minuman keras. Ya, kemudian walu bisa al-harir. Ya, sutra yang mana hukum memakai sutra bagi laki-laki nggak boleh. Ya, beda dengan perempuan. Allah berikan keringanan, ya, diperbolehkan sutra terhadap perempuan. Nanti di akhir zaman, ya, laki-laki yang nggak boleh pakai sutra. Kemudian wattu khidatil qainatu wal ma'azif. Dan banyaknya, ya, al-qainat, yaitu bidu wanita, penyanyi wanita, wal ma'azif, dan juga musik, ya, yang mana ini semuanya, ya, nanti akan mendatangkan musibah, ya, balak dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Ya, dan orang-orang generasi terakhir dari umat ini melaknat para pendahulu, tidak menghormati orang yang lebih tua. Ya, entah itu orang tua atau generasi pertama, yaitu para sahabat, ya, yang mana begitu banyak jasanya untuk umat Islam, ya, mereka tidak menghormati mereka. Maka apabila semuanya ini sudah dilakukan, kata Rasulullah SAW, fal yartaqibu inda dalik, maka tunggulah, ya, waktu itu rihan hamra, angin yang merah. Kan kita bahas apa angin merah ini, ya. Dia mengatakan karena mengandung api sehingga anginnya berwarna merah. Au khasafan, ya, atau tenggelamnya bumi, wa maskhon, atau runtuhnya, ya, tanah longsor yang ada di atas. Ini semuanya, ya, bencana-bencana yang sangat mengerikan, ya, di mana terjadi karena apa? Ya, tidak lain bukan hanya karena fenomena alam, tapi ada faktor kelalaian manusia di situ. Ya, Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti dhaharul fasad. Ya, dhaharul fasad, muncul kerusakan di muka bumi, ya, bima kasabat aidinas. Ya, karena apa? Perilaku manusia. Ya, dan ini sudah banyak kita dengar kisah para umat terdahulu. Ya, bagaimana mereka membangkang terhadap para nabi, melanggar perintah Allah, maka Allah binasakan. Ya, ya, bukan karena kejam, karena Allah Subhanahu wa taala punya sifat adil. Ya, mereka zalim, ya, mereka berperilaku tidak adil, ya, menindas orang-orang lemah. Maka, ya, semua perbuatan mesti harus ada konsekuensinya. Ya, ya, ini di antara, ya, yang akan terjadi nanti di akhir zaman, ya, bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia. Disebutkan di sini ada 15 perilaku. Ya. Waqala, berkata Imam Tirmidzi, gharib wa fi isnadihi al-Faraju ibn Fadlah. Ya. Berkata, ya, status hadis ini dari segi sanad, ya, dari segi sanad hadis ini statusnya gharib. Ya. Gharib wa fi isnadi, di dalam sanadnya ada al-Faraju bin Fudalah, du'ifa min qibali hifdihi, ya, dilemahkan karena faktor lemahnya hafalan. Wa akhraja min hadis Abu Hurairah aidan wa qala gharib, ya. Nah, tapi diriwayatkan oleh hadis yang lain, perawi yang lain dari Abu Hurairah, ya, tapi statusnya sama, gharib, ya. La na'rifuhu illa min hadzal wajh, jadi tidak diketahui kecuali dari wajah yang ini, bentuk yang ini. Ya, jadi secara status sanad, ya, hadis ini dhaif. Ya, disebutkan Imam Albani rahimahullah taala, ya, hadis ini dhaif. Ya, tapi kenapa kok disebutkan di sini? Ya, jadi nanti akan dijelaskan oleh Syekh bahwasanya hadis dhaif, ya, kalau tidak menyangkut masalah hukum halal haram, ya, boleh diriwayatkan, ya, dalam rangka pertama tarhib wa tarhib. Ya, pertama motivasi
untuk beramal baik, kemudian menakut-nakuti seseorang dari beramal buruk atau melakukan tindakan yang buruk, tindakan yang merugikan orang lain. Ya, juga sebagai bentuk al-wa'd, yaitu sebagai bentuk peringatan, ya, pesan kepada manusia agar lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk hadis ini, ya, meskipun dari sanadnya dhaif, ya, didhaifkan oleh banyak ulama, nah, tapi disebutkan di sini dalam rangka yaitu memperingatkan manusia akan bahaya sifat-sifat yang disebutkan di sini. Juga ada beberapa hadis sahih, ya, yang menyebutkan sifat-sifat yang hampir sama, perilaku-perilaku yang sama. Nanti akan kita bahas. Ada hadis sahih yang menyebutkan perilaku ini. Ya, jadi di antara 15 perilaku ini ada perilaku yang secara sanad hadisnya itu sahih. Ya, di antaranya apa? Yaitu maraknya minuman keras, ya. Kemudian orang yang menghalalkan musik, kemudian menghalalkan memakai sutra, itu ada di hadis sahih. Ya. Baik. Qalu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana al-maqnam, ya, ghanimah." Ya, harta milik negara ini menjadi jualan. Ya, al-maghnam alladzi huwa baitul mal. Yakni maksudnya ghanimah itu seharusnya ditaruh di mana? Di kas negara, ya, baitul mal. Ya. Nah, nanti di akhir zaman, ya, kas negara ini menjadi jualan. Yakni yatanazza'unahu wa ya'kulunahu wa ya'khudunahu biduni istihqaq. Ya, jadi harta negara ini yang seharusnya milik negara, ya, punya rakyat, itu menjadi rebutan. Yatanazza'unahu wa ya'kulunahu wa ya'khudunahu biduni istihqaq. Ya, diambil, dimakan, ya, tanpa hak yang benar. Ya, padahal bukan haknya. Ya, dikorupsi. Ya, dikorupsi. Kemudian menjadi milik pribadi. Padahal ini punya negara. Ya, wa biduni idni waliyil amr. Dan juga tanpa seizin waliyul amr, pemimpin. Ya. Jadi tidak hanya atasan, kadang terjadi juga korupsi di tingkat bawahan. Ya, dan na'udzubillah min dzalik, ya, kita banyak melihat kejadian seperti ini. Ya'khuduna bil khiyanati was sariqa wal hiyal. Ya, mereka mengambil harta-harta tadi dengan khianat, ya, tidak amanat. Kemudian was sariqa wal hiyal, ya, dengan mencuri, dengan tipu daya. Ya. Wala yakhafunallaha azza wa jalla. Ya. Dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di surat Al-Hasyr, "Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum." Jadi sebenarnya harta itu, ya, harta milik kas negara itu sudah diatur sama Allah. Siapa saja, ya. Nah, tujuannya apa? Nah, agar tidak menjadi, ya, simpanan pribadi. Bainal aghniya'i minkum, orang-orang kaya. Nah, jadi tidak hanya mampet di orang kaya, tapi seharusnya disebar kepada yang berhak menerima. Ya. Nah, ini wal an yatasabaquna ilan nahbi minal mal'am. Nah, sekarang orang berlomba-lomba, ya, untuk korupsi. Ya, korupsi, mencuri harta milik umum. Ya. Bahkan ada, ya, saya baca berita ada oknum, ya, mobil milik pribadi, mobil milik negara, ya, dipreteli, kemudian dilaporkan kepada penguasa, mobilnya ini nggak layak jual, nggak layak pakai, rusak, akhirnya dilelang dengan harga rendah. Maka dia sendiri tadi yang mereteli, tadi yang beli, dipasang lagi, sehingga dia beli mobil dengan harga yang sangat murah, yang mana itu adalah milik negara. Ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Hadza laysa bihalalin laka. Ya, yang ini seperti ini enggak halal. Ya. Perilaku korupsi, yang ngambil harta milik orang ini enggak boleh, ya, enggak halal. La yahillu laka illa muqabil amalaka.
in kunta muwaddaf. Jadi hak seperti ini ya, korupsi, ngambil hak yang bukan miliknya, itu tidak halal ya, kecuali ya sebanding dengan pekerjaan ya. Adapun ya markup harga ya, kemudian apa namanya, ngambil yang bukan miliknya ya, ini korupsi, ini nggak halal ya, dan tidak akan barokah. Banyak sekali kasus orang ya apa namanya, korupsi bertahun-tahun, di akhir hayat apa, harus mendekam di penjara, nggak menikmati hasil harta haramnya tadi ya. Au alladzi yu'tika iyyahu waliyul amr, atau yang diberikan oleh waliul amr, ulul amr, penguasa. Waliul amr idza a'taka syai'an sahha an ta'khudahu. Ya, kalau memang sudah oleh atasan, oleh penguasa ya, itu kita memang berhak mendapatkannya dengan cara yang halal, silahkan diambil. Wa hinul laka, ini halal kalau seperti itu. Ya. Amma anta takhun wa takhtalis wa tahtal, hadza la yajuz. Adapun kita berkhianat ya, kita diperintah atasan ya untuk beli harga dengan uang sekian ya, tapi kita belikan jauh lebih murah, tapi kita laporkan harga lebih mahal ya, markup harga ya, ini korupsi ya. Jadi kadang sebelum kita ya mencela para koruptor, kita harus bercermin. Jangan-jangan kita juga punya sifat seperti koruptor tersebut, cuma kita kesempatannya tidak lebih besar. Ya, dengan cara apa ya seperti itu? Apakah kita sudah amanat menjalankan ya perintah dari atasan ya, dengan apa, uang-uang yang seharusnya nggak milik kita? Ini perlu kita bercermin, perlu kita pikir ya. Jangan sampai anak istri kita makan dari uang yang tidak haram, tidak halal ya. Karena apa? Nanti tumbuhnya juga tidak barokah. Anaknya jadi anak yang tidak berbakti, istrinya juga menjadi istri yang tidak berbakti ya, mungkin berkhianat juga nanti akhirnya, selingkuh dan lain sebagainya. Ini tumbuh dari mana? Ya karena dari harta yang tidak halal tadi. Ini perlu kita perhatikan. Kemudian yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kemudian yang kedua ya, yang bisa menyebabkan azab Allah Subhanahu wa taala, wal amanatu maghnaman. Ya, amanah ya, orang diberikan amanah, diberikan kepercayaan. Ya, saya titipi kamu uang ini, malah menjadi ghanimah, seolah-olah rampasan perang. Ya, orang rampasan perang itu apa? Ya, seenak dia, karena sudah menjadi hak milik dia. Nah, insan idza tawalla al amal, ya seseorang apabila ya memiliki kuasa atas suatu pekerjaan, la yatawallahu liyu'ati al amal. Nah, yu'atihi li ajli ayyakula min warai. Ya, jadi orang ini aji mumpung. Ya, aji mumpung ya, ketika punya kuasa ya, itu bagaimana dia mengambil untung sebanyak-banyaknya. Bukan bagaimana menjalankan amanah dengan semestinya, tapi ketika mendapatkan amanah kekuasaan, itu aji mumpung bagaimana mendapat untung sebesar-besarnya. Ini bisa mendapatkan adab Allah Subhanahu wa taala. Nah, yahtalu mi waraihi, ya dia berbuat tipu daya ya di belakangnya, di belakang amanah tadi, ma'anal wadhifah amanah. Ya, padahal pekerjaan tadi, mandat yang diberikan kepada dia itu adalah amanah. Ya, sebagai seorang apapun pekerjaannya, seorang supir dia punya amanah ya, untuk menjaga mobil tuannya atau mobil perusahaan misalkan. Kemudian seorang manajer, seorang pekerjaan yang lain ya. Nah, semuanya punya tanggung jawab, punya amanah. Nah, jangan sampai ya mencari celah, oh kerjaan ini celahnya di sini, ngambil untungnya di sini. Ya kalau memang halal silahkan, tapi kalau dengan hal-hal yang diharamkan ya, tidak diketahui oleh pimpinan ya, bahkan bisa bikin hancur perusahaan ya, ini ya, sudah jelas mendatangkan adab Allah Subhanahu wa taala. La budda an takuna biha 'alal wajhil matlub. Ya, sudah seharusnya ya kita mendapatkan
ya hasil dari pekerjaan kita ya sesuai dengan semestinya. Ya kita sabar, jangan sampai ya terhambatnya rezeki kita atau mungkin ya belum datangnya rezeki kita menjadikan kita ya mencari jalan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berkhianat dan lain sebagainya. Naudzubillah min dalik. Wala tattakhidhuha listinzafi al-amwal la yahilu laka illa martabaka al-mukhassas, ya. Jadi jangan sampai ya uang yang kita dapat dari pekerjaan kita ya kita dapatkan dari hal-hal yang tidak halal, menjadikan kita berkhianat atas amanah yang dititipkan oleh penguasa, oleh perusahaan kepada kita. Ya, kita menjadi karyawan yang curang, menjadi manajer yang curang, menjadi bawahan yang curang. Ya, ini tidak halal dan sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Lakin ba'dun nasi yafrahu idza tawaddaf min ajli ayyan hiba min amwalin nas wa min amwalid daulah. Ya. Akan tetapi sebagian manusia itu bangga punya kedudukan, punya pangkat, ya, tetapi malah digunakan, disalahgunakan ya untuk mengambil harta negara, ya, untuk korupsi harta negara, harta perusahaan, ya, harta yang bukan milik kita. Ini tanda-tanda kehancuran, ya. Au idza awda'a syai'an amanah wadi'ah. Ya, contoh yang lain, ya, orang yang tidak amanah apabila dititipi sebuah amanat atau titipan, yafrahu biha min ajli ayyastakhillaha. Ya, dia gembira karena apa? Ya, karena dia akan memanfaatkan titipan tersebut. Ya, ma'anna Allah azza wa jalla yaqul, bahkan padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mewanti-wanti ya, di antara ciri orang yang beruntung, orang yang beriman yaitu apa? Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang yang menjaga amanah dan janjinya. Diamanahi, ya, tolong ini uang perusahaan, uang pesantren, uang yayasan disalurkan dengan baik, ya. Jangan digunakan untuk pribadi, untuk kepentingan pribadi. Ya, harus dijaga amanah ini. Kemudian Allah juga berfirman, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk menyampaikan amanah kepada yang punya, ya, kepada yang berhak menerimanya. Ini harus disalurkan kepada tempatnya. Fal amanatu wal wadi'atu hadhihi la syakka annaha tahmil mas'uliyah. Ya, amanah, ya, kepercayaan yang diberikan, titipan misalkan, itu la syakka, tidak diragukan lagi bahwasanya ada tanggung jawab di situ, ya. Harus dijaga, ya. Laisat taman, jangan sampai kita rakus, oh ini kesempatan ini, ya, padahal bukan miliknya, ya. La ta'khudhuha tama'an, ya, jangan mengambil dengan rakus. Bal ta'khudhuha litahfadhuha, ya, kamu mengambil amanah tadi, ya, saya siap menerima amanah, ya, tapi apa, dijaga, ya, litahfadhuha, ya, walitaruddah ala sahibiha idza talabah, dan siap mengembalikan kepada yang berhak apabila diminta. Amma annaka ta'khudhuha wa tumawwilaha mithlu malik wa tatasal fiha fa hadza la yajuz. Adapun kita diberikan amanah, ya, diberikan kepercayaan, ya, uang untuk umat, ya, tapi kita pakai untuk kepentingan pribadi, ya, bahkan meremehkan, ya, sudah, ini sudah dititipkan buat buat saya kelola apapun, ya, tidak seperti itu, ya, harus amanah, ya. Dan orang yang amanah, ya, insya Allah Allah akan mendapatkan kepercayaan, ya, baik dari orang yang meminta atau orang lain, orang yang memberikan amanah atau orang lain. Qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga di antara, ya, kehancuran yang bisa menyebabkan adab Allah Subhanahu wa taala,
Itu orang yang menjadikan zakatu maghraman. Zakat ini seolah-olah pajak. Ya, dia tidak merasa ini adalah kewajiban agama yang harus saya berikan. Ya, jadi dia menunaikan zakat tidak dengan sukarela, ya, terpaksa. Ya, berkata Syekh, az-zakatu qurbah wa ta'ah ilallah. Zakat ini adalah bentuk ya kita mendekatkan diri dan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hiya zakat bi makna annaha tutahhirul mal. Bahkan zakat ini diambil dari kata zakka yuzakki yang artinya membersihkan, mensucikan. Karena dengan zakat ini ya Allah Subhanahu wa taala mensucikan harta kita. Wa tutahhir al-muzakki, juga membersihkan orang yang mengeluarkan zakat tadi. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ya, ambillah dari harta mereka ya sedekah. Ya, sedekah dari harta mereka untuk tutahhiruhum, untuk membersihkan dan juga mensucikan mereka, baik hartanya maupun jiwanya. Ya. Nah, ini sangat banyak sekali keutamaannya. Ya. Dari zakat ini. Akan tetapi nanti di akhir zaman orang itu nggak rela, dimintai zakat nggak suka, nggak rela. Ya, fahiya tuhratun lil mal. Ya, zakat ini mensucikan harta, wa tuhratun lil muzakki, juga mensucikan orang yang mengeluarkan zakat, wa tu'attiha ala annaha ibadah. Ya, orang yang melakukan zakat ya niatnya harus ibadah. Ibarat sholat juga kewajiban agama. Kita melaksanakan sholat dalam rangka apa? Ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula zakat. Ya, kita niatkan, oh ini kewajiban saya, ya sudah sampai nisab, sudah sampai haul, maka kita keluarkan, ya, agar hati kita bersih, harta kita juga ikut bersih. Nah, tataqarrab ilallah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, hiya ruknun min arkanil Islam, dan zakat ini termasuk rukun Islam. Ya, hiya ar-ruknu ats-tsalis wa qarinatus shalah. Ya, yang mana ini adalah rukun ketiga dan berdampingan dengan sholat. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mesti ya disebut di situ apa? Aqimus shalah atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Ya, jadi berdampingan. Ya, maka pada zaman Abu Bakar ketika orang-orang Arab ya sepeninggal Shallallahu alaihi wasallam tidak mau menunaikan zakat, maka oleh Abu Bakar radhiyallahu an diperangi. Ya. Beliau mengatakan hatta law mana'uni iqalan. Ya, meskipun mereka ini tidak mau membayar sedikit ya seiqal. Ya, fal mu'min yu'attiha bihadhihi syurut. Maka seorang yang punya iman ya ketika sudah sampai hartanya nisab dan sudah sampai haul, maka ketika melakukan zakat ya diniatkan untuk ibadah. Dengan niat ini, dengan syarat ini. Ala annaha ibadah wa ta'ah. Bahwasanya ya ini adalah bentuk ibadah, bentuk ketaatan. Ya qasidu biha wajh Allah, yang ditujukan untuk mengharap ridha Allah. Wa ya qasidu biha ma yahsul min athariz zakah minal khair. Kemudian ya, boleh dia niatkan untuk mendapatkan faedah-faedah keutamaan-keutamaan zakat dari kebaikan-kebaikan tadi. Untuk mensucikan jiwa, mensucikan harta, agar hartanya barokah, umurnya barokah, boleh. Ya. Amal munafik, ya, adapun orang-orang munafik, bahwa yu'attiha ala annaha dharibah. Ya, mereka mengerjakan zakat ini berat, ya, terpaksa. Seolah-olah itu adalah pajak yang harus ditunaikan, kalau enggak ya nanti kena hukuman. Ya, ala annaha maghram. Ya. Man yattakhidu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikumud dawair. Ya, Allah sudah menjelaskan ya bahwasanya sifat di antara sifat orang munafik itu mengambil menjadikan zakat, karena zaman Rasulullah SAW itu beneran diterapkan. Orang yang sudah mencapai nisab, sudah mencapai haul, ya didatangi, suruh bayar zakat. Ya, orang munafik ya di zaman Nabi sudah disifati, yaitu mereka menjadikan zakat ini, ya sedekah ini seolah-olah ditarik pajak, ya berat, ya. Dan nanti orang-orang di akhir zaman juga seperti itu. Ya, hadzal munafik nas'alullah al-afiyah. Ya, ini orang munafik, ya semoga kita dilindungi Allah dari sifat ini.
Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam wa ata'a ar-rajul zaujatahu wa aqqa ummahu. Baik. Kemudian di antara sebab kemurkaan Allah, ya, ada fenomena seseorang lebih mentaati istrinya dan durhaka kepada ibunya. Ya, tentunya ini apabila ibunya misalkan menyuruh kebaikan tetapi lebih condong kepada keinginan istri. Ya, kalau ibunya menjuru kepada keburukan, tentu tidak, karena ya la ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada khaliq. Ini misalkan ada seseorang ibu ya menyuruh anaknya hal-hal yang baik, tetapi si anak malah condong lebih mentaati kepada istrinya. Ya, maka kata Syekh, wa hadhihi mushkilah, ini bermasalah seperti ini. Atau azzaujatahu wa aqqa ummahu, lebih mentaati istrinya dan durhaka kepada ibunya. Ya, al-aqsu huwa al-wajib. Ya. Ayyuti ummahu wa ayyaqa zaujatahu idza ikhtalafat ma ummuhu la yuqaddim zaujatahu ala ummihi. Ya. Seharusnya ya, misalkan nanti ada cekcok ya antara ibu dengan istri, ya, maka sebagai seorang anak, ya, anak misalkan ini tidak bertentangan dengan agama, ya, maka taat kepada ibunya diutamakan, lebih taat kepada ibunya. Nah, idza ikhtalafat ma'al ummi, apabila ada cekcok antara istri dan ibu. Nah, ya, la yuqaddim zaujatahu ala ummihi. Ya, jangan sampai lebih memprioritaskan ya istrinya daripada ibunya. Ya. Ini bahaya, ya. Baik. Ya, yurdi zaujatahu, mengharapkan ridho istrinya, tetapi apa? Wa yaqdab ummahu. Ya, menjadikan ibunya marah, la yajuz hada, tidak boleh seperti ini. Apalagi misalkan ibunya ya solehah, seorang perempuan yang soleha, ya, sebaliknya istrinya istri yang durhaka terhadap agama, ya, maka jangan sampai ya karena saking cintanya terhadap istrinya durhaka kepada ibunya. Hadza yaksur fi akhir zaman. Ya, nanti ini banyak di akhir zaman. Ya. Lebih prioritas istri ya daripada ibu. Annahum yuti'una zaujatahum wa ya'suna ummahatahum. Ya, lebih taat terhadap istri dan bermaksiat kepada ibunya. Kemudian qalu sallallahu alaihi wasallam, juga diantaranya ya itu wa barras sadiqahu wa jafa abahu. Ya, lebih berbuat baik terhadap teman tetapi durhaka terhadap bapaknya. Ya, kalau sama temannya baik sekali, ya sangat loyal, tapi kepada bapaknya malah durhaka. Ya, apalagi ya ingin mendapatkan tempat di teman-temannya, diakui teman-temannya, ya, sehingga ya berbuat durhaka kepada bapaknya. Ya, ini tentu saja ya, melanggar agama, apalagi apabila bapaknya ya orang yang soleh, yang mau merintah kepada yang baik, ya, kemudian dia lebih condong kepada teman-temannya, kawan-kawannya, ya, khawatir nggak punya teman, khawatir nggak diterima di komunitasnya, sehingga ya durhaka terhadap bapaknya. Ya, au barra sadiqahu rafiqahu wa jafa abahu tajiduhu la yastarih wa la yambasit illa ma'a sadiqihi. Juga termasuk dalam hadis ini orang lebih nyaman terhadap temannya daripada bapaknya. Ya, mungkin karena bapaknya ya suka negur, ya. Kalau sama temannya dia bisa bebas, bisa ngapain saja. Ya, hati-hati, ya. Tidak semua yang membuat kita nyaman, nah itu nanti bisa mengantarkan kita kepada kebaikan, ya. Kadang ya teguran-teguran yang kadang membuat kita tidak nyaman itu menyelamatkan kita, ya. Wa amma idza ja'a inda abihi abas, ya, kalau nanti dia datang kepada bapaknya itu cemberut.
kalau sama temennya happy, funny, senang-senang. Ya, tapi ketika pulang ke rumahnya bapaknya, ya bapaknya yang ngasih nafkah, ya itu malah hatinya nggak mood, ya hatinya sumpek, ya. Wa qatara wa takallam bil kalamil qasimah bihi, ya, dan ngomong-ngomong yang kasar kepada bapaknya. Ya naudzubillah min dzalik. Ini banyak sekali kita dapati, ya, terutama anak muda, ya, yang mana lebih care, lebih nyaman terhadap kawannya, bestinya, dan lupa terhadap bapaknya, ya. Naudzubillah min dzalik. Lakin ma'as sadiqihi yang basit, akan tetapi ya dia sama kawannya ya sangat loyal, ya, sangat baik, ya, wa yafro, ya, dan sangat gembira. Tapi begitu ke keluarganya, ya, sifatnya berbalik, ya. Kemudian di antara yang bisa mendatangkan adab Allah yaitu wartafatil aswatu fil masajid, ya, suara-suara yang sangat keras di dalam masjid, ya. Karena ya saya mengatakan di sini irtafa'atil aswat fil masajid, al masajid yajibu an tuhtaram. Ya, sejatinya masjid itu harus apa? Dihormati. Kita hormati, kita khusyuk dalam masjid itu, ibadah dengan khusyuk, berdoa, zikir. Ya, ini malah suara-suara keras itu muncul di masjid. Ya, enggak ada ta'zim terhadap masjid, enggak ada penghormatan terhadap masjid. Ya li'anna buniyat li dzikrillah, karena masjid ini dibangun untuk berzikir kepada Allah. Tusanu an isa'atil adab fiha. Ya, perlu dijaga adab-adab di dalam masjid. Ya, raful aswat ma maknahu, ya, Allah alam. Ya, kemudian saya mengatakan apa yang dimaksud dengan banyak suara yang keras dalam masjid, ya. Saya mengatakan Allah alam. Ya, Allah alam, lakin alladzi yadhar li wallahu alam ya annahu al mikrofonat allati tushawishu 'alan nas. Ya, kata saya bahwasanya yang beliau pandang, ya, bahwasanya yang fenomena ini yaitu ketika banyak suara-suara, ya, pakai mikrofon kan sangat keras, itu mengganggu manusia. Padahal ya, kita disyariatkan ketika memakai mikrofon ini kapan? Ya, untuk memanggil manusia, ya, untuk adzan, ya, sholat 5 waktu cukup. Adapun kegiatan-kegiatan yang lainnya cukup pakai sound dalam, suara dalam. Ya, jangan sampai malah mengganggu orang lain. Ya, tidak semua orang, ya, sehat. Ada yang sedang sakit, ya, ada yang butuh istirahat, ya. Maka masjid seharusnya menjadi tempat ternyaman. Jangan sampai masjid menjadi, ya, tempat yang mengganggu masyarakat, ya. Tushawishu 'alal masajid al-ukhra, ya, mengganggu masjid yang lain, ya. Yang ini ada acara, ini ada acara, ya, semuanya masing-masing pakai speaker luar, ya, kasihan masyarakatnya, ya. Halal buyut juga bikin bising rumah-rumah penduduk. Ini yarfa'ul mikrofon, ya, mengeraskan suara mikrofon. Wal mafrud annaka tusmi'ul jamaah allati wara'aka faqat, ya. Karena apa? Yang sejatinya itu apa? Kita meninggikan suara, tujuannya apa? Agar jemaah yang di dalam, ya, yang di soft terakhir itu dengar. Orang luar nggak perlu, ya. Orang luar dengar ketika kita memanggil untuk adzan, untuk sholat, waktu sholat, agar orang tahu, oh, waktunya sholat. Tapi begitu sholat ditunaikan, ya, siapa yang wajib mendengarkan ini? Itu makmum yang ada dalam masjid, ya, agar tahu, oh, ini sudah rukuk, sudah sujud. Masyarakat luar, ya, biar nyaman kupingnya, tidak perlu pakai speaker luar, ya. Ini menurut Syekh al-mafrud tasma'u man huwa au tusmi'u man huwa fil masjid faqat. Jadi yang seharusnya yang mendengar itu hanya yang dalam masjid, ya, sound dalam saja. Kalau sudah adzan, ya, atau kegiatan pengajian cukup sound dalam, ya. Sound luar, ya, itu ketika adzan, ketika memanggil saja, ya. Amma ka'annaka tarfa'u kharijal masjid hadza adzal linnas. Ya, ini Syekh mengatakan jauh-jauh hari sebelum sekarang banyak fenomena, ya, bahwasanya engkau mengeluarkan mengeraskan suara,
ya, dari masjid ini itu bisa menyakiti orang, ya. Karena tadi ya, sebelum azan sudah dikeraskan, kemudian nanti sholat dikeraskan, nanti ada kegiatan lagi dikeraskan. Itu kadang bisa adzan linnas, ya. Pemerintah kita juga sudah punya peraturan tentang ini, ya, peraturan tentang toa masjid, ya, itu perlu ya kita taati bersama. Ya, adzan lil masajid juga bisa mengganggu masjid yang lain, ya. Yang masjid satu bukan pengajiannya, satu pengajian juga, ya. Bahkan mungkin yang masjid nggak pakai sound luar, ya, sedang mengadakan pengajian, terganggu dengan masjid yang ada sound luarnya masuk, sehingga jemaahnya nggak kedengeran. Ya, ini terjadi di kita, ya. Maka betul kata Syekh ini, bahwasanya di antara fenomena, ya, banyak suara tinggi di masjid, yaitu orang pakai mikrofon tapi bukan pada tempatnya, bukan pada waktunya. Juga kata Syekh, adzan lin naimin, ya, bisa menyakiti, melukai orang-orang yang sedang istirahat, sedang tidur, ya. Fil buyut wal maradha, ya, orang-orang sedang di rumah butuh ketenangan, juga mungkin ada orang yang sakit, terganggu, ya, terganggu oleh rumah ibadahnya orang Islam. Naudzubillah min dzalik. Kalau ada kesan-kesan seperti itu, maka perlu kita bijak dalam menggunakan mikrofon luar ini, ya. Alhamdulillah pemerintah kita juga sudah mengatur, kita taati bersama. Ya, laisa lahu da'in, ya, tidak ada tujuan yang lain atau dorongan yang lain. Hadzal ladzi yadhri wallahu alam. Ini yang menurut Syekh itu fenomena yang disabdakan oleh Rasulullah pada zaman beliau yang terjadi pada zaman sekarang. Ya, dan saya sendiri setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syekh dalam syarah hadis ini. Fahada hasol, ya, dan ini terjadi fil awal lam yakun mawjudan, ya, pada zaman generasi pertama belum ada fenomena seperti ini, ya. Lam tarfa al aswat, ya, suara-suara tidak begitu keras, ya. Wala yasma' imam illa man hum fil imam illa man hum fil masjid, ya, tidak ada yang mendengar imam kecuali mereka yang berada di dalam masjid. Nah. Kemudian selanjutnya, ya, qala sallallahu alaihi wasallam wa kana za'imul qaumi ardalahum, ya. Dan nanti yang menjadi pemimpin kaum orang yang paling bejat, paling rusak, gak pantas jadi pemimpin, gak pantas jadi contoh, malah dijadikan pemimpin. Ya, ardalahum khabar kana mansub, ya. Secara bahasa ardalahum ini, ya, kalau dalam ilmu nahwu ini khabarnya kana, ya. Jadi kana zaimul qaumi ardalahum, ya, zaimul qaumi ini dalam ilmu nahwu isimnya kana, ya. Kemudian ardalahum ini khabar kana mansub. Di anak kana tarfa'ul mubtada, karena kalau ada kana dalam bahasa Arab, yaitu nanti menjadikan, ya, cara kerjanya tarfa'ul mubtada, yang mubtadanya, ya, itu menjadi rafa, ya. Batan sibu al khabar, khabarnya menjadi nasab. Ya, baik. Sebagaimana ada potongan dari bait Alfiyah bin Malik, ya. Tarfa'u kana al mubtada isman wal khabar tansibuhu kakana sayyidan Umar, ya. Ada bait Ibnu Malik, ya, Alfiyah Ibnu Malik yang sangat terkenal, yaitu tarfa'u kana ini merafa'kan mubtada, ya, isman, ya, atau isim yang sebagai isim, wal khabar tansibuhu, dan menasabkan khabar. Contohnya kakana sayyidan Umar, ya, kana sayyidan Umar, ya, ini ada kata Umar itu adalah tuan, karena ada kana jadi Umarnya jadi rafa, sayyidnya ini jadi nasab. Yaqulu Ibnu Malik kana sayyidan Umar sayyidan hada khabaruha. Berkata Ibnu Malik bahwasanya sayyidan Umar, sayyidan ini khabarnya kana, jadi harus nasab, ya, bentuknya nasab di sini fathah. Karena nasab ada fathah, ada hadfun nun dan lain sebagainya. Ini dalam hal ini bentuknya fathatain. Umar hada ismuha. Adapun Umar di sini menjadi isim, ya. Fal aslu Umar sayyid mubtada khabar. Jadi asalnya, kata asal itu Umar sayyid. Umar adalah seorang tuan, ya. Jadi dua-duanya,
ya Umaru doma Sayyidun domaten. Ya, tapi karena tadi kemasukan kana ya Sayyidunnya jadi Sayyidan. Ini pelajaran nahwu. Jadi nahwu itu nanti belum pelajari huruf-huruf akhir dari kata bahasa Arab. Ya. Itu kenapa harus doma, kenapa harus fathah, kenapa jadi kasroh. Itu nanti dipelajari di ilmu nahwu. Ya. Kemudian adapun nanti perubahan bahasa Arab ya dari fa'ala jadi yaf'ulu ya itu nanti dipelajari di ilmu shorof. Maka dia mengatakan bahwasanya ilmu nahwu dan shorof adalah bapak dan ibunya bahasa Arab. Ya, ini disebut di sini Syekh tentang sabda Rasulullah tentang wa kana zaimul qaumi ardalahum. Ya karena itu menunjukkan tentang waktu. Ya, waktu. Jadi apabila terjadi di masa lampau atau sudah sering terjadi, itu nanti bisa dipakaikan kana. Ya. Ya. Ini adapun lebih jelas penjelasannya, ya insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang datang. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjauhkan kita ya dari perilaku-perilaku yang bisa mendatangkan adab Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita senantiasa meminta hidayah, petunjuk dan juga istiqomah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam sallallahu nabiyana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV